Oke, sobat belajar, sekarang udah masuk nih ke sesi Ayo Nanya Sobat Belajar. Sobat belajar, kebetulan tadi kan kita membahas tentang larutan buffer. Tadi contoh yang diberikan itu masih bersifat kualitatif. Bagaimana kalau ada kita makan sesuatu yang bersifat asam? Tadi kan dinetralkan ternyata oleh basa konjugat yang berasal dari garam larutan buffer itu sendiri. Lalu bagaimana dengan pH-nya? Kan itu kan tadi fungsi dari larutan buffer adalah mempertahankan pH darah, sobat belajar. Nah, sobat belajar bisa belajar dari pertanyaan yang datang dari Amelia dari SMA Negeri 2 Kota Kediri kelas 11. Pertanyaannya, ini bagus nih soalnya sobat belajar ya. Ini kualitasnya bisa selevel UTBK ini pertanyaannya. Berapakah pH setelah penambahan 0,002 mol HCl pada 100 ml larutan penyangga yang terdiri dari 0,5 molar CH3COOH dan 0,5 molar CH3COONA. Nah, CH3CO kan larutannya mengandung, ini larutannya CH3COOH dan CH3COONA. Nah, ini kan asam lemah, ini kan garam, buffer dong dia, ya kan sobat belajar. Lalu siapa yang masuk? Yang masuk ternyata HCl, sobat belajar. Maka H plusnya yang masuk, sobat belajar. Nah, sobat belajar, nanti H plusnya ini akan dinetralkan oleh siapa? Nah, dia akan dinetralkan oleh garamnya, sobat belajar ya. CH3COONA. Nah, nanti di sini akan membentuk CH3COOH. Kenapa? Karena di sini nanti akan CH3COO- dan Na+. Nanti Na plusnya dalam bentuk garam. Makanya sobat belajar yang terlalu banyak mengandung makanan yang bersifat asam, nanti biasanya maaf sobat belajar, tubuhnya itu lebih produktif menghasilkan garam, sobat belajar. Makanya kan itu, maka saya bilang bukan berarti sobat belajar bisa makan bebas apa yang sobat belajar mau. Harus dikontrol juga, karena nggak bagus juga, karena tubuh kita mengandung banyak garam. Nanti kinerja ginjal kita atau organ-organ tubuh lainnya akan berpengaruh, sobat belajar. Nah, sobat belajar, seperti biasa di sini kan yang harus dimasukin kan molnya, sobat belajar. Ingat, berapa pH-nya? Oh, pH awal dulu yang di sini, sobat belajar. Kita cari dulu berapa pH dari yang di sini. pH dari yang di sini dia memberitahu apa? Oh, dia memberitahu pKa-nya. Maka di sini pH-nya adalah pKa ditambah logaritma dari garam per asam lemahnya, sobat belajar. pKa-nya berapa? pKa-nya itu 4,76 ditambah logaritma daripada garamnya itu adalah 0,5 molar. Boleh pakai molaritasnya ya sobat belajar ya, karena dia kan volumenya sama. Berarti 0,5 dibagi sama 0,5 juga, sama dengan 4,76 ditambah logaritma 1. Nah, sobat belajar, log 1 itu kan 0. Betul, sobat belajar. 4,76 tambah 0, maka 4,7. Ini adalah pH awal, sobat belajar. Nah, sekarang kita cek yuk sobat belajar, apa sih pengaruhnya setelah masuk H plus, sobat belajar ya. Setelah masuk H plus, maka yang perlu sobat belajar perhatikan adalah HCl-nya itu awalnya dia bilang 0,002, sobat belajar. 0,002. Nah, CH3CONA-nya berapa? Nah, CH3CONA-nya itu didapat dari, ya, N itu kan M kali V kan, sobat belajar. Nah, M-nya itu kan di situ udah dikasih tahu itu. CH3CONA itu 0,5 dan volumenya 100.
ml. 100 ml kalau kita jadikan liter kan 0,1 sobat belajar ya. Jadi 0,1, iya betul sobat belajar, 0,1. Jadi di sini 0,05 mol sobat belajar. Jadi di sini 0,05, dan seperti biasa akan oke, tapi CH3COOH-nya tidak dalam kondisi 0 karena kita punya CH3COOH tadi di awal sobat belajar, dan sama dia 0,05. Dapat dari mana dia 0,05? Kan sama sobat belajar, tadi dia di sistem yang sama. Molaritasnya juga tadi sudah diberitahu sebesar 0,5 dikali volumenya adalah 0,1 sama dengan 0,05 sobat belajar. Oke, kita lanjutkan sobat belajar. Setelah itu maka kita lihat ini adalah kondisi awal. Kondisi reaksinya adalah, nah karena semua koefisiennya adalah 1, maka reaksi pembatasnya juga 0,02 sobat belajar ya. 0,002 di sini tentu ditambah. Oke sobat belajar, ini habis dan yang ini menjadi 0,048, sementara di sini menjadi 0,052 gitu sobat belajar. Oke. Nah, selanjutnya sobat belajar, pH-nya lagi kita didapatkan pH sama dengan pKa ditambah sama dengan rumus yang sama, logaritma daripada garam per asam. Sobat, sebenarnya dari molaritasnya, tapi sobat belajar yang kita punya kan mol. Sobat belajar jangan lupa bahwasanya molaritas itu adalah mol per volume, tapi karena dia di dalam sebuah sistem yang sama, volumenya juga sama dong, ya kan? Misalkan dalam wadah yang sama, saya ada di dalam kolam renang yang sama dengan sobat belajar. Berarti saya dan sobat belajar sama-sama ada di dalam volume yang sama sobat belajar, karena ada di dalam wadah yang sama sobat belajar. Tadi pKa-nya adalah 4,76 ditambah logaritma dari 0,52 dibagi, hold on sobat belajar, 0,4 dan 0,48. Yes, sudah benar. Yep. Oh iya sobat belajar, kali ini garamnya kan yang 0,48 ya. Jadi 0,48 per 0,052 sobat belajar. Itu sama dengan, nah tidak muat, menjadi 4,76 ditambah logaritma dari, kita boleh pakai kalkulator karena angkanya nggak enak sobat belajar, itu menjadi 0,923 sobat belajar. Selanjutnya sobat belajar bisa mencari berapakah logaritma dari 0,923, logaritma dari 0,923. Nah, sobat belajar kalau pakai smartphone itu kan bisa kan sampai logaritma segala macam ya. Itu minus 0,03 sobat belajar. Jadi pH-nya pada bagian akhirnya hanya berkurang 0,03 dan perubahan ini tidak terlalu signifikan sobat belajar. Lihat, masih di rentang 4,7. Itulah kenapa ini dikonsider atau dipertimbangkan pH-nya tetap sobat belajar. Jadi kurang lebih seperti inilah kinerja buffer dalam tubuh kita.
pH yang awalnya kita berapa, tentu saja pH awalnya yang enggak 4,76 bahaya sekali, itu sudah game over itu kalau pH-nya 4,76. Tetapi kurang lebih seperti inilah kinerja buffer dalam tubuh kita juga. Dia akan mempertahankan pH darah kita di kondisi 7,35 sampai 7,45. Penambahan asam atau penambahan basa, karena ini penambahan asam jadi dinetralkan oleh garamnya. Kalau basa yang masuk nanti dinetralkan oleh asamnya, sobat belajar. Gitu ya sobat belajar ya. Semoga penjelasan ini bisa memberi pencerahan pada sobat belajar bagaimana buffer bekerja dalam mempertahankan kondisi asam atau dalam mempertahankan pH seiring masuknya asam atau basa ke dalam sebuah sistem. Oke sobat belajar, nah gak berasa kita sudah ada di penghujung sesi. Semoga pembahasannya cukup jelas dan memberi penjelasan. Oke sobat belajar, nah kalau sobat belajar masih bingung, boleh kirim lagi pertanyaan yang sama dengan angka yang berbeda misalkan, biar bisa dibahas berulang-ulang sobat belajar. Karena saya yakin ini bukan cuma masalah 1-2 sobat belajar saja, tapi banyak dari sobat belajar yang mengalami masalah dengan soal-soal seperti ini sobat belajar. Oke sobat belajar, sekian dulu dari saya untuk sesi Ayo Nanya kali ini. Sopo-sopo mangane loro ngakune siji, matine jadi memedi. Sopo-sopo yang ingin jadi lebih pintar lagi, jangan malu-malu bertanya ke sesi Ayo Nanya ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Kebrung. Mau tahu lebih lanjut? Tonton videonya ya di www.ayobelajar.com atau download aplikasinya di Google Play Store.